Shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan renungan persekutuan doa Sabtu pada Sabtu sore ini. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri pada kami Tuhan. Di sore hari ini kami akan belajar dari firman-Mu. Mari Engkau yang tolong setiap kami untuk kami dapat mengerti, untuk kami dapat memahami, untuk kami dapat terus Tuhan hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan yang sudah siap Tuhan untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, pada sore hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Mazmur. Ya. Di Sabtu yang lalu kita sudah sampai di Mazmur pasal yang ke-20 dan saat Sabtu hari ini kita masuk pada Mazmur pasal yang ke-21. Ya, Mazmur pasal 21 akan saya bacakan mulai dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Ya. Mazmur 21 mulai dari ayat 1 untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak, Selah. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu. Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Tangan-Mu akan menjangkau semua musuh-Mu. Tangan kanan-Mu akan menjangkau orang-orang yang membenci Engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Keturunan mereka akan Kau binasakan dari muka bumi, dan anak cucu mereka dari antara anak-anak manusia. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atas-Mu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Ya, Engkau akan membuat mereka melarikan diri. Dengan tali busur-Mu Engkau membidik muka mereka. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan. Amin. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita melihat di dalam firman Tuhan ini, bila Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop nyanyian syukur karena kemenangan raja, ya. Sedangkan di Mazmur 20 yang lalu, perikopnya adalah doa mohon kemenangan bagi raja. Dan ini kita melihat Bapak Ibu tentu merupakan satu hal yang bersambung, ya. Bagaimana di pasal 20 dikatakan ada mazmur untuk mohon kemenangan bagi raja. Dan di 21 dikatakan nyanyian syukur karena kemenangan raja. Jadi kita melihat Bapak Ibu saudara sekalian, satu sikap yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita biasakan dalam kehidupan kita adalah kalau sudah berdoa atas sesuatu dan doa itu sudah dijawab oleh Tuhan, janganlah kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, ya. Kalau kita sudah mendoakan sesuatu, ya, pergumulan kita atau apapun, dikatakan janganlah kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Sama seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur tadi, ya, di 20, Mazmur 20, doa mohon kemenangan.
bagi raja 21 dikatakan kemenangan itu sudah diraih dan nyanyian syukur atas kemenangan raja. Penting bagi kita untuk bersyukur ketika doa kita sudah dijawab oleh Tuhan. Satu perbandingan kita melihat dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat 11, maaf Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas pasal 17 ayat 11 dan seterusnya. Di sana diceritakan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Ya, kita baca Lukas 17 mulai ayat 11. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Ya. Jadi kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 10 orang hanya 1 orang yang tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan, tidak lupa untuk kembali berdoa kepada Tuhan. Menjadi satu juga pengingat untuk kita sekalian, kalau kita sudah doanya dijawab sama Tuhan, mari jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan, bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kalau kita kembali lagi Bapak Ibu sekalian dalam Mazmur pasal yang ke-21 tadi, kita melihat pemazmur mengatakan bahwa hanya Tuhanlah sumber kemenangannya. Ini yang patut kita benar-benar pegang, benar-benar percaya dalam kehidupan kita. Di ayat yang kedua dikatakan, "Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersukacita, betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu." Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan karena kuasa-Mu Raja bersukacita. Dikatakan karena kemenangan yang daripada-Mu Raja bergirang, ya, Raja bersukacita. Jadi kita lihat sumbernya Tuhan. Kita bisa bersukacita, kita bisa mendapat kemenangan itu karena Tuhan. Karena kuasa Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Ya, doa kita, keinginan kita dikatakan hanya bisa dijawab bukan karena kita hebat, tetapi dikatakan karena karunia Tuhan, karena diberikan oleh Tuhan. Ya, nah ini Bapak Ibu prinsip dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan itulah yang menjadi sumber kemenangan kita, sumber sukacita dalam kehidupan kita. Ayat yang keempat, "Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah. Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripada-Mu, Engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu, keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya." Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian, katakan kemenangan, keagungan, semarak, umur panjang, ya, hidup, ya, berkat, kemudian apalagi kekuasaan hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Manusia bisa mengusahakan dengan kekuatannya sendiri, tapi kita melihat Tuhanlah yang mempunyai kuasa di atas segala-galanya. Dalam kehidupan Daud sendiri kita melihat dia orang yang diremehkan, ya. Di antara saudara-saudaranya dia hanya menjaga kambing domba di padang gembalaan, ya. Tapi ketika Tuhan mau mengangkat dia, tidak ada yang bisa menghalangi, ya, siapapun itu. Dan itu yang terjadi ketika juga Daud melawan Goliat, ya. Dia tidak sebanding dengan Goliat yang sudah berpengalaman dalam perang. Tapi kita lihat ketika Tuhan berkuasa memberikan kemenangan, memberikan dikatakan
hikmat kepada Daud, ya, sehingga dia bisa menang. Kita lihat bahwa Tuhanlah yang punya kuasa, Tuhanlah yang pegang andil dalam kehidupan Daud. Ya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 7, ya, engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya, engkau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Kuncinya di ayat yang ke-8, dikatakan raja percaya kepada Tuhan, dan ia tidak goyah karena apa? Kasih setia daripada Tuhan. Ya, ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya katakan kalau kita percaya sama Tuhan, jangan percaya menanggung, jangan percaya setengah-setengah. Percayalah sampai orang lain itu tidak percaya kalau kita bisa percaya seperti itu. Ya, sekali lagi percayalah sampai orang lain tidak percaya bahwa kita bisa percaya sampai segitunya. Ya, tanganmu akan menjangkau semua musuhmu, tangan kananmu akan menjangkau orang yang membenci engkau. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka dan api akan memakan mereka. Ini untuk orang-orang yang dikatakan menjadi musuh, orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dikatakan suatu saat nanti Tuhan sendirilah yang akan berhadapan dengan mereka. Ya, bahkan dikatakan keturunan mereka akan kau binasakan, anak cucu mereka. Kemudian dikatakan mereka yang merancang tipu muslihat, mereka semua justru akan berlari, dan dikatakan Tuhan sendiri yang akan melawan mereka. Ayat 14, bangkitlah ya Tuhan dalam kuasa-Mu, kami mau menyanyikan dan memasmurkan keperkasaan-Mu. Ya, dalam hidup ini kita bisa memiliki mungkin orang-orang yang dalam tanda kutip itu tidak suka ketika kita ikut Tuhan, ketika kita setia pada Tuhan, ketika kita melayani Tuhan dan lain-lain. Tapi mari tetaplah bersama dengan Tuhan, berada dalam jalan kebenarannya. Di tempat kerja mungkin kita dibenci, kita tidak disukai karena iman kita, atau mungkin karena prinsip yang kita pegang sesuai dengan firman Tuhan, tapi tetaplah bersama dengan Tuhan. Justru Tuhanlah yang akan menjadi lawan bagi mereka. Ya, karena tetap percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertolongannya, kasih setianya dalam kehidupan kita itu dikatakan selalu ada, selalu nyata. Percaya kepada Tuhan, kasih setia Tuhan itu yang membuat kita tidak goyang. Amin. Firman Tuhan ini yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengarkan, dan kami renungkan. Biarlah Tuhan kami menyadari bahwa Engkau-lah sumber segalanya. Setiap kami ada pergumulan, setiap kami ada masalah, setiap kami mungkin ada berbagai macam hal yang orang lain tidak tahu. Tapi mari Tuhan ajar kami untuk percaya sepenuhnya padamu, terus bergantung pada kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang alami masalah Engkau berikan jalan keluar ya Tuhan. Ibadah besok minggu juga Engkau yang tolong Tuhan, agar dapat berjalan dengan baik. Acara Paskah setelah minggu juga Engkau yang tolong Tuhan, agar semua dapat berjalan dengan lancar karena kasih setia-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati, amin.